warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Siti Nurrohma. Saya dari kelas 2C Manajemen Universitas Veteran Bank Nusantara Soekarjo. Di video ini, saya melakukan wawancara pada pemimpin perusahaan di bidang jasa konstruksi untuk memenuhi tugas UTS HRD Manajemen. Langsung saja lanjut ke videonya. Bisa mendeskripsikan pekerjaan panjenengan? Iya, kerjaan saya di bidang konstruksi dan pengadaan bahan-bahan material ataupun pengadaan ATK ke kantor dan alat listrik juga, dan bisa di sini sebagai direktur begitu. Apa tugas Bapak menjadi direktur? Tugas saya mengarahkan pekerja-pekerja saya untuk pembagian tugas kemana itu kan dari saya mengarahkan ke project manager. Setelah itu project manager diteruskan ke pekerja karyawan langsung gitu. Maka Bapak itu selalu ikut berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut? Oh pasti, karena saya lebih karena partisipasi itu menjaga, saya ingin menjaga kualitas yang jelas itu. Jadi di sini saya ingin memastikan bahwasanya pekerjaan itu berjalan dengan baik dan sesuai rencana begitu. Lalu dengan pekerjaan tersebut, dengan siapa Bapak mengkomunikasikan pekerjaan tersebut? Dengan rekan kerja atau klien atau ada tim tersendiri? Saya ada rekan tim dan tim sendiri juga. Kalau komunikasikan pastinya satunya ke klien, permintaannya begini apakah sudah betul atau belum. Kedua project manager, ketiga kepala tukang itu dari saya. Sering keluar kota? Atau Ya kebetulan aja kali ini sering ada pekerjaan luar kota, tapi kan kebanyakan juga di wilayah Solo begitu. Bapak sering tidak atau bahkan jarang menemukan partner kerja yang kurang tepat? Sering juga, kemarin juga mengalami banyak sekali partnernya kurang tepat, pekerjaan tidak selesai, kombinan itu banyak sekali, pasti ada dalam pekerjaan yang saya geluti yang itu. Dengan begitu pasti ada kerugian ya? Pasti, begitu pasti. Kerugian kita contohnya, katakanlah ini ada pekerjaan tralis besi. Saya kebetulan memilih partner yang keliru, yang niatnya membantu, ternyata pekerjaannya nggak benar. Dan di situ saya dapat komplain, saya harus memperbaiki. Memperbaiki itu kan saya juga beli bahan lagi, beli material lagi, dan bayar tukang lagi. Nah, di situ bentuk kerugian saya. Sudah rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi biaya juga. Gitu. Nah, mengenai tukang, menurut Bapak, tukang itu bagaimana? Maksudnya deskripsi tukang itu seperti apa? Tukang kalau bagi saya dia bisa tahu, nomor satu bisa membaca gambar teknik. Nomor dua, tahu apa yang saya mau saya bicarakan tentang gambar teknik itu. Jadi di saat saya tinggal, saya kasih tugas ini berdasarkan gambar ini, dia bisa mengerjakan itu bukan. Ada tidak sih Pak persyaratan khusus untuk menjadi tukang yang ingin Bapak rekrut? Kalau persyaratan khususnya saya kira juga pasti ada ya. Khusus itu mungkin sudah menguasai dalam beberapa hal teknis dalam pembangunan. Tapi tanda kutip kalau untuk kanan kiri balik tangga kan sifatnya pengennya mendidik. Jadi kalau tidak ada kekhususan untuk dia, yang penting dia mau bekerja dulu, mau belajar, tidak masalah. Bapak meninjau ulang kinerja masalahnya sebelum direkrut? Oh perlu, karena kalau orang luar memang perlu, karena etika dalam bekerja itu nomor satu bagi saya. Kalau dia tidak punya etika dalam bekerja, habis pekerjaan saya, tidak mungkin selesai tepat waktu, pekerjaan jelek itu pasti. Bagaimana cara Bapak bisa mengetahui potensi yang berada di dalam Kalau saya pengamatan orang niat bekerja itu pasti kelihatan dari cara dia giatnya bekerja, cara dia mengerjakan itu sudah kelihatan. Bagaimana sih Pak cara Bapak sendiri mengembangkan tim kerja? Cara saya mengembangkan tim kerja pelan-pelan, tidak bisa instan, karena saya mulai berusaha pun merintis mungkin lebih dari 15 tahun alhamdulillah. Dan cara saya untuk membriefing tim itu selalu kita berkumpul berdiskusi bagaimana sebuah tim ini tetap solid ke depan dan bagaimana dia dapat bekerja terus begitu. Dengan tim yang solid bisa diberikan contoh pekerjaan yang telah berhasil? Pekerjaan yang telah berhasil banyak sekali, mungkin yang di luar kota, di Solo pun banyak sudah berhasil, hasilnya sudah tepat waktu, hasilnya bagus, memuaskan, honor tidak komplain. Itu banyak, kemarin ada di wilayah Surakarta, ada di wilayah Bandungan, ada yang baru saja selesai begitu. Ada beberapa pekerjaan yang dicontohkan tentunya dari bagian ngecat, bagian pembangunan. Oh pasti itu saya kelompokkan, dari bagian sipil sendiri, bagian cat sendiri, plafon sendiri, atap sendiri, bagian baja berat sendiri. Kalau tidak begitu, saya pekerjaan tidak mungkin tepat waktu. Kalau menunggu satu tim aja yang menguasai beberapa bidang itu pasti hasilnya tidak bagus. Ya, kan pekerjaan itu kan pasti memiliki tujuan atau visi misi ya. Bagaimana panjenengan bisa memotivasi karyawan untuk bisa meningkatkan kinerjanya agar bisa maksimal? Begini, saya memotivasi karyawan itu kan yang pertama, kita itu kan jual jasa, jual tenaga. Jikalau kamu bekerjanya benar, hasilnya bagus, selesai tepat waktu,
pasti kamu akan berhasil. Di saat saya tidak memakai kamu, orang lain melihat hasil pekerjaanmu, pasti kamu diminati oleh orang lain. Nah, di situ saya mendidik semua karyawan saya agar mau bekerja dengan dia, hasilnya bagus, tepat waktu. Tujuannya apa? Tujuannya ke depannya agar kehidupannya lebih bagus. Tidak ikut saya terus, bisa mandiri, wira swasta, syukur-syukur jadi pemborong, kan gitu tujuannya. Di saat kamu jadi leader, bimbinglah anak buahmu, syukur-syukur lebih pintar dari kamu, agar kamu nantinya kalau melihat dia sukses, kamu juga puas, merasa bersyukur. Alhamdulillah, dia dulu di dekat saya lebih besar dari saya. Itu rasa kebanggaan tersendiri. Kalau bagi saya, kalau bagi orang lain saya tidak tahu. Gitu. Pernah nggak sih Pak menemukan permasalahan dalam tim? Contohnya masalah internal antar tukang, saya nggak mau dengan dia gini seperti itu. Ada, itu banyak, mungkin di dunia banyak sekali itu, jadi ketidakcocokan antara satu tukang dan tukang lainnya itu ada. Tapi di sini saya punya resep, bahwasanya di sini kamu bekerja dengan saya, ikut saya, harus tunduk ke aturan saya. Ini aturan saya, mari kita sama-sama sebagai tim. Saya bilang tadi, kalau tim tidak kompak, itu tidak akan berhasil bekerja. Dan kita berusaha, seorang pengusaha itu harus jadi fokus ke satu bidang. Kalau memang ada bidang lain yang menguntungkan, ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Begitu. Menurut Bapak, penilaian kerja itu penting nggak sih? Oh, penting. Penilaian kerja itu untuk memotivasi rekan lainnya. Katakanlah begini, kamu kerjanya bagus, saya tambah bonus. Yang lainnya kan pasti kan pengen tergerak, juga pengen bonus. Pengen kerja yang lebih baik lagi, dapat bonus seperti itu. Katakanlah model seperti itu. Yang lainnya kan mungkin untuk pengalamanmu, untuk baikmu sendiri, kalau kamu kerja bagus seperti itu. Ya banyak sekali hal itu. Tadi kan ketepatan waktu, dia waktu datang bekerja, istirahat, pulang, yang utamakan hasil dari pekerjaan dan kecepatan kerja. Kalau pekerjaan di sipil itu tidak bisa hasilnya bagus halus, itu pasti dia agak melambat. Dari yang bagian pasang mungkin saya kasih yang kasar, untuk finishing saya kasih yang pekerjaan halus ini tadi. Jadi saling menutupi, saling melengkapi, dan bisa mengejar waktu begitu. Kalau Bapak melakukan penilaian kerja itu setiap pekerjaan telah selesai atau langsung evaluasi di saat pekerjaan itu? Langsung evaluasi di saat bekerja pun. Tiap hari saya berusaha menyempatkan waktu untuk mengontrol pekerjaan. Jadi di situ saya kan tukang tidak akan pasti pekerjaan karena manusia. Jadi tenaganya kadang baru capek, kadang fit. Kalau baru capek, kadang pekerjaannya asal jadi, tapi kerapian kurang. Itu Bapak anggap sebagai kerugian apa? Kalau kerugian pasti, tapi kan kita juga kan ada sepeleng lah. Kalau kita kerja melulu mencari untung, pasti kerja cari untung, melulu mencari untung, dan kasihan juga karyawannya, kita peras tenaganya terus. Kalau dalam sistem kompensasi, Bapak itu menganut sistem kompensasi langsung nggak? Seperti pemberian pokok, gaji dan upah, terus atau dengan prestasi atau insentif seperti bonus, komisi. Kalau saya itu dari kan sistemnya sekarang ada yang sistem borongan, orang itu yang hitungan meter minta kenaikan berapa, ada sistem itu juga. Terus ada yang sistem gaji harian itu nanti dia mintakan biasanya tiap Sabtu. Dan mungkin setelah selesai pekerjaan mungkin ada keuntungan yang kerjaan untuk awal lebih banyak, kita kasih bonus. Nah, berapa itu bonusnya. Terus ada juga kelengkapan mungkin untuk membeli makan minum ataupun sekedar rokok, mungkin juga ada. Itu kan sebenarnya untuk maju juga karyawan biar kerja ya ibarat jauh ini udah begitu bonus. Bapak sistem memberikan kompensasi yang baik itu borongan, harian atau? Kalau saya itu yang lebih bagusan ya paling ada plus minusnya. Kalau borongan itu cepat, memang cepat, tapi mungkin hasilnya tidak bagus seperti sistem harian. Jadi kalau kompensasi di sini tergantung tentang tukang. Yang jelas yang saya jamin sampai dengan saat ini ada satu sistem borongan harian dan mungkin bonus dan teman-teman yang lain. Kalau memang itu memuaskan bagi saya dan memberi keuntungan yang banyak bagi saya, mungkin itu aja yang sudah saya jalani. Sebenarnya yang lainnya belum ada. Baik, ada tidak Pak pesan atau motivasi untuk disampaikan? Semangatlah untuk bekerja dan berusaha. Yang penting kalau bagi saya jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk melangkah. Kalau kamu tidak berusaha dan melangkah, kamu tidak akan tahu kapan kamu akan berhasil, kamu akan gagal, kamu kan tidak tahu. Jadi pesan saya, semangat, jangan terlalu langkah. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan harus sama dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi ibarat jauh ini nyawiji. Jadi apa yang kamu pikirkan untuk batin, mau ngomong ya kerjakan. Jadi semua itu berawal dari mimpi angan-angan. Saya pun juga begitu. Dulunya orang nggak punya, bermimpi berangan seperti kita ucapkan, kita rencanakan, kita realisasikan. Alhamdulillah sampai sekarang Tuhan memberikan rezeki yang
melimpah bagi saya. Itu kan bagi saya, bagi orang lain mungkin sedikit, saya juga tahu, tapi bagi saya sudah berlebih sekali. Jadi saya bilang anak muda, semangat, jangan pernah takut untuk menghadapi masa depan, jangan takut pesuruh teman-teman yang meremehkan kamu, anggap itu sambutan bagi kamu dan buktikan kalau orang meremehkan itu saya pasti bisa, tidak seperti yang kamu katakan gitu. Baik Pak, terima kasih atas pesan dan motivasinya, dan terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, itu tadi video wawancaranya. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan untuk motivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.